Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Uti yang dirahmati Allah. Kita dapat berjumpa kembali dalam hal ini di surat Al-Anbiya juz ke-17, yaitu surat ke-21 Makkiyah. Jumlahnya ada 112 ayat. Seperti biasa, Uti juga akan membacakan footnote jika ada serta asbabun nuzulnya. Semoga sahabat Uti semuanya akan meluangkan waktu selama kurang lebih 30 menit untuk mendapatkan firman-firman Allah sehingga akan menambah pintu hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabb. Kita mulai saja bacaannya. Ayat 1 hingga 10 akan dibawakan oleh saudara kita yaitu Ibu Eti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarru najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamu qala fis samaa'i wal ardh wa huwa as-sami'ul 'alim. Bal qalu adghatu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir fayatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlakna afahum yu'minun. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Thumma sadaqnahum al-wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlakna musrifin wa man nasha'u wa ahlakna musrifin. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Terjemahannya yaitu halaman 322, surat ke-21 Al-Anbiya yang berarti nabi-nabi. Makkiyah, jumlahnya 112 ayat, juz 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ocehan kaum musyrikin terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW serta wahyu yang dibawanya dan penolakan Al-Quran terhadapnya. Ayat 1. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. 2. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
3. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka atau orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya? Sihir itu maksudnya, padahal kamu menyaksikannya. 4. Dia, Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. 5. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. 6. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? 7. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. 8. Dan kami tidak menjadikan mereka atau para rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. 9. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. 10. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yaitu Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Footnote 540 yang ada di ayat 3. Maksud dari sihir di sini ialah ayat-ayat Al-Quran. Halaman 323, ayat 11. Dan berapa banyaknya penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu, yaitu sebagai penggantinya. 12. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu. 13. Janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. 14. Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim. 15. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. 16. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. 17. Seandainya kami hendak membuat sesuatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian. 18. Sebenarnya kami melemparkan yang hak kebenaran kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celakalah kamu karena kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya. 19. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
Bukti-bukti kesalahan kepercayaan orang-orang musyrik. Ayat 20. Mereka, malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. 21. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati? 22. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan. Ayat 23, Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. 24. Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu mereka berpaling. Footnote 541, dari sisi kami ialah yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. 542, sangkaan bahwa Allah mempunyai istri dan anak. Halaman 324, ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Aku, maka sembahlah Aku. 26. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka atau para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ayat 27, mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. 28, Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka atau malaikat dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. 29, dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. 30. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? 31, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. 32, dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lainnya. Ayat 33. Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. 34. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Halaman 325, ayat 36. Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih. 37. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. 38. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar? 39. Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan. 40. Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu. 41. Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokkan, maka turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan apa atau rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokkan. 42. Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari azab Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka. 43. Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami. 44. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang? Halaman 326, ayat 45. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu, tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. 46. Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu mendolimi diri sendiri. 47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Kisah beberapa orang nabi, ayat 48. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, yaitu kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 49. Yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya.
dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Ayat 50. Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya? 51. Dan sungguh sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. 52. Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? 53. Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. 54. Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. 55. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? 56. Dia, Ibrahim, menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. 57. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Footnote 543. Ucapan-ucapan itu diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hati saja. Maksudnya, Nabi Ibrahim alaihissalam akan menjalankan tipu dayanya untuk menghancurkan berhala-berhala mereka setelah mereka meninggalkan tempat-tempat berhala itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, ayat demi ayat telah kita terjemahkan bersama-sama. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi yang mengikuti. Akhirul kalam, tidak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanyalah dari Allah. Kekurangan di sana sini itulah dari saya. Mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.